Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita ada di episode ketiga dari serial pembahasan tentang tangga menuju Allah. Pembahasan sebelumnya kita telah mengkaji tentang tangga pertama, yaitu sadar. Begitu kita ini sadar bahwa ternyata ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan dunia itu ternyata hanyalah jembatan untuk sampai ke sana. Dan dunia itu bukan tujuan. Maka setelah menyadari itu semuanya, kita akan mendaki tangga yang kedua. Dan tangga yang kedua itu namanya adalah tangga berpikir. Kita perlu berpikir tentang apa sih sebenarnya yang kita cari di dunia ini. Dengan semua aktivitas kita bangun berpagi-pagi, berangkat ke kantor berpagi-pagi, pulang dari kantor ke rumah sore hari, bahkan menjelang malam, bahkan lembur sampai ketemu pagi lagi. Semua kita kerahkan untuk aktivitas dunia kita. Kita berlelah-lelah di jalan, kita berlelah-lelah di kantor. Sebenarnya dari semua aktivitas kita itu, kita perlu berpikir apa sih sebenarnya yang kita cari. Kalau yang kita cari adalah kesuksesan, maka bukankah setiap hari 5 kali kita dipanggil untuk menuju kesuksesan itu? Dalam panggilan muadzin di setiap datangnya masuk waktu sholat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan. Mari menuju kesuksesan. Terus kalau yang kita cari di dunia ini adalah kesuksesan, lalu ada panggilan untuk kita supaya menghampiri kesuksesan itu, kemudian panggilan itu kita abaikan, maka kita perlu berpikir, jangan-jangan yang kita cari bukan kesuksesan, tapi justru kegagalan yang berujung kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Semua aktivitas yang kita lakukan perlu kita pikirkan, sebenarnya apa sih yang kita cari? Selain kesuksesan, oh saya ini bekerja, saya ini beraktivitas, supaya saya ini bahagia. Supaya saya ini bahagia. Berarti kalau kita berpikir, kita belajar sejak kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai gelar tertinggi kita raih, yang kita cari adalah kebahagiaan. Tapi masalahnya di mana letak bahagia itu? Ya, di mana letak bahagia? Itu yang perlu kita pikirkan. Makanya ketika semua manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, mereka berpikir di mana tempat kebahagiaan itu berada. Begitu berpikir, kalau berpikir kita benar-benar jujur bahwa kita akan ingin mendapatkan kebahagiaan, maka dengan izin Allah, Allah akan membimbing kita
sebagaimana Allah membimbing sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mengetahui bagaimana kondisinya ketika masih jahiliyah. Memusuhi Islam. Sampai datang satu masa Allah ingin memberikan hidayah kepada Umar. Begitu Umar memutuskan untuk menemui Nabi dan ingin berantem dengan umat Islam, maka Umar ditegur oleh teman-temannya. Umar, kamu mau kemana? Aku mau menemui Muhammad. Gimana kamu mau menemui Muhammad sedangkan adikmu sudah murtad mengikuti agama Muhammad? Maka Umar kembali ke rumah adiknya, kemudian menemui adiknya dan bertanya, apakah kamu mengikuti agama Muhammad? Terjadilah dialog antara kakak dengan adik, dengan dialog yang sangat panas ketika itu, karena teriwayatkan bahwa Umar sempat menampar adiknya, Fatimah bintul Khattab. Hingga akhirnya Umar meminta lembaran wahyu yang sedang dipelajari oleh adiknya. Dan begitu diminta lembaran wahyu itu, maka ayat yang pertama kali dibaca oleh Umar adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Thaha. Thaha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini supaya kamu sengsara. Artinya apa? Allah turunkan Al-Quran ini supaya manusia itu bahagia. Dan ketika Umar memahami bahwa yang saya cari dalam kehidupan dunia ini adalah kebahagiaan, dengan semua aktivitas saya, dan saya tidak mendapatkan kebahagiaan itu, ternyata kalimat yang menunjukkan Umar bahwa kebahagiaan itu adanya pada Quran. Dan ada pada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Quran, maka kalimat pembuka surat Thaha itulah yang kemudian menyadarkan logika Umar. Sehingga Umar berpikir, ternyata kebahagiaan yang selama ini saya cari adanya pada Quran. Kita perlu berpikir, untuk apa sebenarnya kita mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dunia itu? Apakah hanya untuk memuaskan syahwat duniawi kita? Atau ada nilai yang jauh lebih penting dari sekedar memenuhi syahwat itu? Begitu kita berpikir, maka kita akan mendapati jawaban bahwa ternyata semua yang kita kumpulkan dari dunia ini tidak ada yang bermanfaat untuk kita kecuali yang kita gunakan untuk menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca kisah kebesaran Fir'aun dan kerajaannya. Tapi bagaimana nasib Fir'aun dan kerajaannya itu? Apakah kerajaan dan kekuasaannya menjadikannya bahagia hari ini? Kita membaca kisah tentang Namrud dan wilayahnya, kekuasaannya. Tapi di mana Namrud sekarang berada? Apakah kebahagiaan itu mengekalkan dirinya sehingga hingga hari ini dia merasakannya? Ternyata tidak. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal dari semua aktivitas kita yang harus kita renungi, harus kita pikirkan. Yang kalau kita jujur dalam perenungan dan pemikiran itu, maka Allah akan membimbing kita untuk sampai kepadanya. Oleh sebab itu,
Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhentilah sejenak dari hiruk pikuk aktivitas dunia kita untuk berpikir, apa yang sebenarnya saya cari? Apa yang sudah saya dapatkan? Hendak kemana saya pergi? Untuk siapa saya hidup? Apa hakikat dari dunia ini? Apa yang saya perlukan untuk kebahagiaan di akhirat nanti? Berhentilah sejenak dari memikirkan aktivitas dunia kita untuk memikirkan hakikat dari semua aktivitas dan keberadaan kita di dunia ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu di episode berikutnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.